Si bungsu dan enam bersaudara. Pagi baru saja menjelang, sinar matahari perlahan-lahan muncul menggantikan gelapnya malam. Sinar lembutnya terasa hangat menyentuh dedaunan dan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai Indragiri Hilir. Angin yang berhembus semilir terasa sejuk mengitari desa kecil yang tentram ini. Burung mulai keluar dari sarangnya dan berterbangan dari satu dahan ke dahan lainnya. Kicaunya menjadi harmoni alam yang begitu indah dan merdu. Di sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar, suasana pagi itu mulai gaduh dan ramai. Penghuninya menyambut pagi dengan penuh semangat. 7 orang gadis dan ayah ibu, mereka duduk di atas tikar pandan. Mereka baru saja sarapan. Rebusan ubi rambat dan air putih hangat selalu terasa nikmat bagi mereka. Setelah membereskan tempat sarapan, ketujuh gadis-gadis cantik itu pun bersiap-siap pergi mandi dan mencuci pakaian ke sungai. Bungsu, engkau juga ikut ke sungai? Ibu bertanya sambil memegang tangan si bungsu. Iya bu, bungsu ingin mandi dan mencuci bersama kakak-kakak, jawab bungsu dengan riang. Akan tetapi engkau baru saja sembuh. Apa tidak sebaiknya bungsu istirahat saja dulu di rumah? Tanya ibu dengan nada khawatir. Tidak apa-apa bu, kami akan menjaga si bungsu dengan baik, ujar kakak sulung sambil menenteng tembikar untuk membawa air dari sungai nanti. Iya bu, kan ada kakak-kakak yang akan menjagaku di sungai, ujar bungsu meyakinkan ibu. Baiklah, akan tetapi engkau hati-hati ya nak, pesan ibu sambil melepaskan tangan bungsu. Bungsu mengangguk sambil mengikuti langkah kakak-kakaknya dengan riang. Kami berangkat ya bu, pamit kakak kedua sambil menggandeng tangan bungsu. Ya nak, jangan pulang terlalu lama, ibu hanya sendirian saja di rumah, pesan ibu seraya bersiap menutup pintu. Ya bu, kami tidak akan lama, jawab mereka serentak. Mereka bertujuh berjalan beriringan menuju sungai. Ibu menatap kepergian mereka dengan tersenyum. Lalu ia pun menutup pintu dan segera menuju ke dapur. Ibu akan segera memasak. Ia ingin setelah anak-anaknya pulang dari sungai, masakannya telah siap dihidangkan. Ketujuh gadis itu adalah gadis-gadis yang berparas cantik dan berkulit putih bersih. Namun, ketujuh gadis tersebut, si bungsulah yang berparas paling cantik. Budi pekertinya baik, sikap dan cara bicaranya santun. Bungsu juga anak yang ringan tangan. Apapun jenis pekerjaan rumah tangannya, ia rajin membantu ibunya. Hal ini membuat ayah dan ibu mereka menjadi lebih sayang kepada si bungsu. Keenam saudara si bungsu sering merasa cemburu kepada si bungsu. Mereka menganggap kedua orang tua mereka lebih sayang dan lebih memanjakan si bungsu. Hanya berjalan beberapa saat, gadis-gadis cantik itu pun sampai di sungai. Sungai Indragiri Hilir mengalir tenang dan jernih. Rumput-rumput yang tumbuh hijau di sepanjang pinggiran sungai seperti pagar panjang yang berkelok-kelok membela desa mereka. Pohon-pohon yang tumbuh rindang menaungi sungai tempat mereka mandi dan mencuci, sehingga suasana menjadi teduh. Ketujuh gadis itu pun bergegas memasuki sungai setelah mengganti pakaian mereka dengan kain panjang. Bungsu, kamu yang mencuci pakaian ya, karena kakak-kakakmu akan saling menggosok punggung dulu, ujar kakak sulung sambil menyerahkan bungkusan kain kotor pada si bungsu. Bungsu menerimanya dengan senang hati. Baiklah kak,
Tidak berapa lama, mereka pun meninggalkan sungai. Berjalan beriringan menuju rumah. Sinar matahari mulai terik. Tak berapa lama lagi, bulu besar itu akan berada di atas gunung. Kalau ternyata mereka cukup lama berada di sungai, Bungsu merasa badannya belum enak. Beberapa hari yang lalu, si Bungsu menderita demam. Hari ini sebenarnya si Bungsu belum terlalu. Ditambah lagi, tadi dia harus mencuci pakaian dengan jumlah yang lumayan banyak. Badannya terasa sakit-sakit. Matanya berkunang-kunang. Dengan sekuat tenaga si Bungsu menyeret langkahnya agar bisa sampai ke rumah. Sementara itu, keenam kakak-kakaknya masih melanjutkan gurauan dan canda mereka di sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Tidak ada yang memperhatikan kondisi Bungsu yang berjalan paling belakang. Begitu sampai di depan pintu rumah, si Bungsu sudah tidak kuat lagi. Bungsu terjatuh dan semua menjadi gelap. Kakak-kakak si Bungsu terkejut melihat si Bungsu tiba-tiba jatuh dan pingsan. Ibu, cepatlah ke sini. Bungsu pingsan, Bu. Teriak kakak kelima di depan pintu. Aduh nak, ada apa denganmu? Nak, ibu kan sudah melarang kamu tidak usah ikut ke sungai. Kamu kan belum sehat, betul nak? Ibu meracau sambil menangis. Ayo bantu ibu mengangkat adikku ke dalam. Jangan diam saja, ujar ibu kepada anak-anak gadisnya yang ikut jongkok mengelilingi Bungsu. Gadis-gadis itu pun bergegas membantu ibunya mengangkat si Bungsu. Mereka membaringkannya di atas balai bambu. Ibu memegang kening Bungsu dengan punggung tangannya. Ibu kaget sekali merasakan badan Bungsu yang sangat panas. Tadi kalian bilang akan menjaga Bungsu dengan baik. Nyatanya apa? Kalian telah membuat dia seperti ini. Kalian tahu dia belum sehat. Seharusnya dia tidak ikut ke sungai. Ibu marah-marah tak tentu arah. Keenam gadis itu saling pandang. Mengapa ibu memarahi kami? Bukankah tadi Bungsu yang ingin ikut ke sungai? Kak Sulung berkata pada ibu dengan nada tidak senang. Ia merasa ibu selalu menyalahkan mereka jika ada apa-apa dengan Bungsu. Yang lain mengangguk-angguk membenarkan ucapan Kak Sulung. Harusnya kalian ikut melarang adik kalian tadi. Harusnya kalian tidaklah berlama-lama mandi dan berenang di sungai. Karena kalian juga tahu dia belum sehat. Ibu berkata dengan marah sambil mengambil panci dan air. Dengan sehelai kain busuk, ibu mengusap leher dan tangan Bungsu. Bungsu masih belum membuka matanya. Ibu juga masih menangis. Ibu kan tahu, kami selalu bermain di sungai. Kami selalu menghabiskan waktu pagi dengan mandi dan berenang di sungai. Ini bukan kesalahan kami. Kakak ketiga ikut membela diri mereka. Sudahlah, kalian jangan membantah lagi. Mulai saat ini, kalian jangan pernah mengajak si Bungsu lagi ke sungai, ke hutan, ataupun kemana-mana. Si Bungsu tidak boleh pergi kemana-mana. Ibu memberikan peringatan kepada keenam anak gadis. Ibu begitu cemas melihat kondisi si Bungsu. Kakak-kakak Bungsu pun segera bangkit dan meninggalkan ibu dan si Bungsu. Mereka merasa kesal sekali. Mereka merasa ibu lebih menyayangi si Bungsu dibandingkan mereka berenang. Setelah makan siang, gadis-gadis cantik itu bermain-main di halaman samping rumah mereka. Si
Si bungsu sudah sadar beberapa saat sebelum makan siang, akan tetapi ibu masih setia menunggunya. Ayah setelah makan siang kembali ke ladang, mengurus tanaman mereka. Ada-ada saja yang mereka lakukan sampai petang hari. Memanjat buah seri, saling menyisirkan rambut dan menjalinkannya, memetik bunga-bunga yang tumbuh indah di sepanjang pagar bambu rumah mereka. Meski mereka tinggal terpencil di pinggiran hutan, jauh dari masyarakat lainnya, akan tetapi mereka tidak merasa sunyi ataupun kesepian. Memiliki 7 orang saudara, gadis muda belia semua, sudah membuat mereka merasa selalu ramai dan gembira. Tidak terasa hari pun telah petang. Ayah telah kembali dari ladang. Tugas para gadis di petang hari adalah memasukkan ayam dan itik mereka ke dalam kandangnya. Dengan suara riuh mereka berenam berlari mengejar ayam peliharaan mereka. Menghalonya masih ke dalam kandang. Bungsu sudah merasa lumayan sehat di depan jendela menyaksikan kakak-kakaknya melakukan tugas mereka. Bungsu tersenyum melihat tingkah mengaku keenam kakak-kakaknya. Biasanya bungsu juga ikut dengan kakak-kakaknya mengurus ayam dan peliharaan mereka. Itu adalah pekerjaan yang menyenangkan buat bungsu. Keluarga ini memiliki berbagai kebutuhan harian mereka sendiri. Ayam dan itik mereka pelihara agar bisa diambil daging dan telurnya. Sayur-sayuran dan beberapa buah-buahan mereka tanam di ladang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Cabai dan tomat juga ditanam ayah mereka di ladang. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka tidak perlu lagi mencarinya ke bandar. Malah hasil ladang mereka bisa dijual ke bandar dan pasar kabupaten setiap pokoknya, setiap pekannya. Telur ayam dan itik hasilnya melebihi kebutuhan mereka sehari-hari. Sisanya pun dibawa ayah dan ibu ke bandar. Ayah dan ibu mereka tinggal terpencil di tepi sungai Indragiri. Oleh karena itu, mereka harus memiliki persediaan makanan sendiri. Mereka harus mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak jarang jika musim panen sayur dan buah-buahan, mereka juga ikut ayah dan ibu ke ladang. Mereka ikut memetik cabai, tomat, kacang panjang, daun bawang, semangka, pisang dan sebagainya. Hari panen adalah hari yang mereka tunggu-tunggu karena mereka bisa memetik